Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Nafifa dengan NIM 2021-011-031 dari Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model regresi data panel pada aplikasi itu. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama-tama yaitu kita buka aplikasi itu-nya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai lakuin analisis yang pertama, pastiin teman-teman itu udah input data variabel penelitian yang mau kalian teliti. Di sini aku udah input data variabel penelitian yang aku teliti, yaitu ada 6 variabel. Ada variabel ISR, size, ROA, DAR, NPV, dan juga suku. Oke, kita langsung mulai ke analisis yang pertama. Yang pertama itu kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel yang kita teliti. Nah, karakteristiknya ini dilihat dari nilai mean, median, maksimal, minimal, standard deviation, skewness, kurtosis, dan juga Jarque-Rivera. Oke, kita langsung mulai ke analisisnya. Yang pertama, kita klik quick, kemudian pilih yang grup statistik, kemudian pilih deskriptif statistik, dan klik yang common sample. Dan di sini kita bisa masukin variabelnya. Kemudian jika sudah masukin semua variabel yang mau kita teliti, kita bisa klik OK. Nah, ini merupakan output dari data variabel yang udah kita masukin tadi. Nah, dari hasil data ini kita bisa lihat bahwa dalam penelitian yang saya lakukan, ini ada 45 data yang digunakan. Kemudian kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari sebuah data. Nilai mean ini didapatkan dengan jumlah semua data yang dihasilkan dibagi dengan banyaknya data. Pada variabel ini, kita bisa melihat bahwa nilai mean terbesar itu dimiliki oleh variabel size dan nilai mean terkecil itu dimiliki oleh variabel suku. Yang kedua itu merupakan nilai median. Nilai median merupakan nilai rata-rata dari sebuah data. Nilai median ini dapat dilihat dengan cara mengurutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Pada variabel ini, nilai median terbesar itu dimiliki oleh variabel size dan nilai median terkecilnya itu dimiliki oleh variabel suku. Yang selanjutnya ada nilai maksimum. Nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari sebuah data. Nah, pada variabel ini nilai maksimum yang terbesarnya itu dimiliki oleh variabel size dan nilai maksimum terkecilnya itu dimiliki oleh variabel ROA. Yang selanjutnya ada nilai minimum. Nilai minimum ini merupakan nilai terkecil dari banyaknya data. Nah, pada variabel ini nilai minimum yang terbesar itu dimiliki lagi-lagi oleh variabel size dan nilai minimum terkecilnya itu dimiliki oleh variabel suku. Nah, selanjutnya itu ada nilai standard deviation. Standard deviation ini merupakan ukuran yang menjadi variasi dari suatu data. Nilai standard deviation pada variabel ini kita bisa lihat bahwa nilai terbesarnya itu dimiliki oleh variabel size. Hal ini menunjukkan bahwa variabel size itu memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya dalam hal mengalami perubahan. Sedangkan untuk nilai standard deviation yang lebih kecil itu dimiliki oleh variabel ROA. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA ini memiliki tingkat risiko yang jauh lebih rendah apabila mengalami perubahan. Yang selanjutnya itu ada squeamish. Squeamish itu merupakan ukuran atas ketidaksimetrisan atau ukuran atas ketidaksamaan dalam penyebaran datanya. Nah, squeamish itu nilainya
akan dikatakan normal apabila nilainya sama dengan nol. Squeeze ini dibagi menjadi dua. Ada squeeze positif, di mana eh, panjang apabila distribusi datanya itu lebih panjang ke kanan, maka dikatakan positif, dan apabila distribusi datanya lebih panjang ke kiri, maka dikatakan sebagai negatif squeeze. Pada hal ini, variabel ISR, variabel size, variabel ROA, dan variabel NPF itu memiliki nilai squeeze eh, sama dengan nol. Maka menunjukkan bahwa nilai squeeze-nya ini bersifat normal. Sedangkan untuk nilai variabel dar dan juga variabel sukuk itu nilai squeeze-nya di atas nol. Maka hal ini menunjukkan bahwa panjang datanya itu berukuran tidak normal. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke kurtosis. Kurtosis itu merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketinggian dari distribusi data. Nah, kurtosis itu akan dikatakan normal apabila nilainya sama dengan 3. Sedangkan untuk kurtosis yang nilainya melebihi 3, maka akan dikatakan sebagai uh, leptokurtis ataupun data yang relatif lebih tinggi. Sedangkan apabila nilai kurtosis ini lebih kecil dari 3, maka akan dikatakan platikurtik atau nilai data yang relatif datar. Nah, pada variabel ini kita dapat lihat bahwa untuk variabel ISR, size, ROA, dan juga NPF, nilai kurtosisnya ini di bawah 3. Maka dapat dikatakan bahwa distribusi datanya itu bersifat normal. Sedangkan untuk variabel dar dan juga variabel sukuk, nilai kurtosisnya ini di atas 3. Maka kita bisa katakan bahwa distribusi datanya ini bersifat tidak normal. Yang selanjutnya ada Jarquiera. Jarquiera itu merupakan uji statistik yang berguna untuk melihat apakah data yang kita lakukan ini nilainya itu bersifat normal atau tidak. Biasanya uji ini akan melakukan perbandingan antara uji squeeze dan juga uji kurtosis. Oke, yang selanjutnya ada probability. Probability ini merupakan uh, indikator yang menunjukkan antara nilai Jarquiera apakah nilai ini itu melebihi dari nilai yang di bawah hipotesis nol. Nah, ini merupakan analisis statistik deskriptif pada variabel penelitian yang saya lakukan. Sebetulnya uh, normal atau tidaknya sebuah distribusi data pada penelitian yang kita lakukan itu tidak menunjukkan apakah penelitian kita gagal atau tidak. Karena analisis deskriptif statistik ini hanya menunjukkan gambaran terhadap data variabel yang kita teliti. Oke, jika teman-teman mau save file ini, kita bisa klik name, kemudian tuliskan namanya dan klik OK. Di sini aku tulis analisis uh, analisis. Kemudian klik OK. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu estimasi model regresi data panel. Nah, model regresi data panel ini dibagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu ada CEM atau Common Effect Model. CEM ini merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. CEM itu merupakan gabungan antara time series dan juga data panel, di mana pada model ini mengasumsikan bahwa data perusahaan itu sama dalam kurun waktu tertentu. Sekarang kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama itu klik quick, kemudian pilih yang estimate equation. Nah, di sini kita masukin uh, nama dari variabel penelitian yang kita lakuin.
Kemudian, karena kita mau coba model yang pertama yaitu CEM, karena dia model yang paling sederhana, kita pilih, kita klik yang panel option, kemudian pada bagian cross sectionnya kita pilih yang none. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini merupakan model dari regresi data panel yang menggunakan model CEM atau Common Effect Model. Nah, kalau udah kita bisa save dengan cara klik name, tulis nama atau judulnya, kemudian klik OK. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke model yang kedua. Model yang kedua ini yaitu ada FEM atau VEM. VEM itu merupakan Fixed Effect Model. Nah, Fixed Effect Model ini merupakan model regresi data panel yang menunjukkan adanya perbedaan intercept untuk setiap entitas. Tetapi intercept individu tersebut cenderung konstan terhadap waktu. Nah, caranya itu kita klik yang file yang barusan kita save, yaitu yang namanya Eki01 ini. Kemudian kita klik yang estimate. Nah, kita pilih yang panel option karena ini merupakan model yang kedua. Kita pilih cross sectionnya yang fixed. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan data dari model VEM. Oke, sekarang kita lanjut ke model yang ketiga. Model regresi data panel yang ketiga ini merupakan REM atau Random Effect Model. Nah, Random Effect Model ini merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa variabel gangguan memiliki keterkaitan antara individu dan juga waktu. Caranya sama kayak yang sebelumnya, yaitu kita klik file yang ini, kemudian pada bagian estimate, kita pilih cross sectionnya yang random. Nah, ini merupakan data dari model regresi data panel yang REM. Oke, jadi itu merupakan analisis dari bagian kedua, yaitu estimasi model regresi data panel. Kita lanjut ke bagian ketiga. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu merupakan teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, teknik pemilihannya ini ada 3 uji yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada uji Chow. Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih model regresi data panel manakah yang lebih baik antara CEM dan juga FEM. Kita mulai ke caranya. Yang pertama itu kita klik persamaan yang sebelumnya udah kita save, yang Eki01 ini. Kemudian kita pilih yang estimate-nya ini. Kita ganti cross sectionnya ke yang fix. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik pada bagian view-nya ini. Kita pilih yang fix or random effect testing-nya ini. Kita pilih yang redundant. Nah, ini merupakan datanya. Berdasarkan data yang udah kita peroleh, maka kita bisa lihat di sini bahwa nilai cross section F dan juga nilai cross section C square pada probabilitasnya itu keduanya lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika menggunakan uji ini, model CM itu lebih baik digunakan daripada model FEM. Oke, yang selanjutnya kita mulai ke uji yang kedua. Uji yang kedua itu merupakan uji Hausman. Uji Hausman itu merupakan uji yang digunakan untuk memilih model regresi data panel yang lebih baik yang digunakan itu antara REM dan juga FEM. Caranya itu sama, kita klik yang persamaan ini. Kemudian pada bagian cross sectionnya kita pilih yang random. Nah, untuk bagian fix or random effect testingnya ini, kita pilih yang correlated random effect Boltzmann test. Nah, kita akan mendapatkan data ini.
Nah, teman-teman, kita bisa lihat pada data ini nilai dari cross-section random pada bagian probabilitasnya ini itu lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Maka kita bisa simpulkan bahwa jika menggunakan uji ini, metode RIM itu lebih baik digunakan daripada metode FIM. Sekarang kita masuk ke uji yang ketiga. Uji yang ketiga itu merupakan uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini itu digunakan untuk melihat metode regresi data panel manakah yang lebih baik antara RIM dengan CIM. Untuk menggunakan metode ini kita bisa mengklik persamaan ini, kemudian pada bagian cross sectionnya kita pilih yang none, kita klik OK, kemudian pada bagian fix or random effect testingnya kita pilih yang omit. Nah, kita akan melihat persamaan ini. Nah, pada bagian branch pagan ini kita bisa lihat nilai 0,2527. Nah, pada nilai ini itu jelas lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Maka pada uji ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai metode CIM itu lebih baik digunakan dibanding dengan metode RIM. Nah, berdasarkan hasil ketiga uji yang udah kita lakukan, yaitu antara uji Chow, Holzman, dan Lagrange multiplier itu, kita bisa lihat kesimpulannya. Bahwa jika menggunakan uji Chow, itu lebih baik menggunakan metode CIM. Yang kedua, jika menggunakan uji Holzman itu lebih baik menggunakan metode RIM. Sedangkan jika melakukan uji pada Lagrange multiplier itu, kita lebih baik menggunakan metode CIM. Maka berdasarkan 3 uji yang udah kita lakukan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk melakukan penelitian untuk melakukan uji coba pada variabel penelitian yang mau kita teliti, itu lebih baik menggunakan model regresi data panel CIM. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan ujian digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel yang kita pilih tadi itu memiliki hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, uji asumsi klasik ini akan kita gunakan itu tergantung dengan pemilihan model regresi data panelnya. Apabila kita menggunakan model CIM atau FIM, maka kita perlu melakukan uji asumsi klasik ini. Sedangkan jika model yang kita pilih itu RIM, maka kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasiknya karena RIM ini perlu menggunakan pendekatan yang berbeda. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada uji multikolineritas. Nah, uji ini merupakan uji yang digunakan untuk melihat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi yang kita pilih. Caranya itu yang pertama, kita bisa klik, kemudian kita pilih yang grup statistik, dan pilih yang correlation. Nah, kita bisa klik nama variabel independen yang kita pilih. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan data yang dihasilkan. Kita bisa lihat pada data ini bahwa semua variabel yang kita miliki nilainya itu lebih dari 0,8. Maka kita bisa simpulkan bahwa pada data ini tidak ada multikolinearitas dalam model regresinya. Oke, sekarang kita lanjut ke
Uji yang kedua merupakan uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah model regresi yang kita gunakan itu terjadi ketidaksamaan varian atau tidak. Nah, caranya itu kita bisa klik persamaan yang sebelumnya udah kita buat, yaitu persamaan Eki ini. Kemudian pada bagian view, kita pilih yang residual diagnosis ini. Kemudian kita pilih yang cross-section dependent test. Nah, kita bisa lihat hasilnya pada bagian yang branch Pagan LEM. Probabilitasnya itu nilainya 0,1695, di mana nilai ini itu lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Maka kita bisa simpulkan bahwa pada data ini tidak mengalami heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian antara model regresi data vanilla. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai uji kelayakan model atau UJF. UJF merupakan ujian digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Uji ini dapat melihat apabila tidak berpengaruh, maka penelitian ini tidak layak digunakan karena tidak bisa menunjukkan keterikatan antara variabel independen dengan variabel dependen. Cara melakukan uji F ini kita bisa lihat dari persamaan yang sebelumnya telah kita buat. Nah, pada persamaan ini kita bisa melihat bagian F statistik dengan bagian probabilitas F statistik, di mana nilai F statistik di sini itu nilainya jauh lebih besar daripada nilai F di tabel, sedangkan nilai probabilitas F statistik ini nilainya jauh lebih besar juga daripada nilai alfa 0,05. Maka kita bisa simpulkan bahwa variabel-variabel independen pada penelitian ini yang terdiri dari variabel size, ROA, DAR, NPV, dan juga sukuk itu secara bersama-sama itu memiliki pengaruh antara variabel ISR. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, itu ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi merupakan ujian digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model regresi data panel yang kita pilih dapat menerangkan variasi-variasi dalam variabel bebas guna mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar nilai R squared-nya, maka akan semakin baik pula, karena hal ini menunjukkan bahwa variabel independen itu dapat mengidentifikasi atau menjelaskan secara jelas terkait variabel dependen. Nilai R squared itu harus berada di antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R squared-nya itu 1, maka terdapat kenaikan atau penurunan terhadap variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan jika nilai R squared itu sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kita bisa melihat pada bagian adjusted R squared-nya itu di sini. Nah, di sini itu menunjukkan nilai 0,427 sekian. Sedangkan nilai untuk R squared-nya itu di sini kita bisa lihat menunjukkan nilai 0,49 sekian. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai R squared-nya ini berada di antara 0 sampai dengan 1. Maka terdapat variasi perubahan naik turunnya variabel terikat Y, yaitu ISR, yang dipengaruhi oleh variabel size, ROA, DAR, NPV, dan juga sukuk, yang dimana merupakan variabel bebas X. Uji T merupakan ujian digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Nah, uji T ini kita bisa lihat pada persamaannya. Uji T ini
Kita bisa lihat pada bagian tes statistik dan juga probabilitas pada masing-masing variabelnya. Yang pertama kita lihat pada variable size. Pada variable size itu nilai T statistiknya itu lebih besar daripada nilai T tabel. Dan juga nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa variable size itu memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Nah, selanjutnya ke variabel ROA. Variabel ROA ini tes statistiknya statistiknya itu lebih kecil daripada T tabelnya. Dan juga nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada eh, nilai nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai 0,05. Maka kita bisa lihat bahwa variabel ROA ini tidak memiliki pengaruh antara ISR. Yang selanjutnya ini ada variabel DAR. Nah, variabel DAR ini kita bisa lihat nilai T statistikanya itu lebih kecil daripada nilai T tabel dan nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai 0,05. Maka kita bisa simpulkan bahwa variabel DAR ini tidak memiliki pengaruh antara ISR. Yang selanjutnya itu ada variabel NPF. Nah, variabel NPF ini nilai T statistikanya itu lebih besar daripada nilai T tabel dan juga nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai 0,05. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai variabel NPF ini memiliki pengaruh antara nilai ISR. Yang selanjutnya ada variabel sukuk. Nah, T statistik pada variabel sukuk ini nilainya lebih kecil daripada nilai T tabel dan nilai probabilitas pada variabel sukuk ini nilainya lebih besar daripada nilai 0,05. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa variabel sukuk ini tidak memiliki pengaruh antara ISR. Nah, teman-teman, itu dia tadi eh, penjelasan mengenai model regresi data panel menggunakan aplikasi eView. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.